Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. والفاتحة إلى حضرة خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ العلامة الفاضل محمد بن قاسم القرابيلي وأصوله وفروعه، وإلى حضرة الشيخ الإمام قاضي أبي سود أحمد بن حسين بن أحمد الأصبهاني، ومن علمنا من مشايخنا وللمعلمين أن الله كريم غشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait beserta keluarga besarnya, semoga diberikan keberkahan. Ketua majelis kita dan juga Mbah Haji Ali, semuanya tanpa terkecuali saya hormati, saya cintai. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, sehat, afiat, banyak duitnya. Amin. Terutama selamat. Wawancara dia masalahnya. Wawancara. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رضي الله تعالى عنه وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. من مات ومن مات, dan barang siapa mati, wa alaihi siyamun faitun, dan atasnya ada kewajiban puasa yang luput, min ramadhana, daripada puasa bulan Ramadan. Jadi dia mati tapi masih ada hutang puasa. Bi udrin, tapi dia enggak puasa dengan sebab udzur. Apa udurnya? Kaman aftara fihi limaradin, seperti orang yang berbuka fihi dalam puasa Ramadan limaradin, karena sakit. Dia enggak puasa karena sakit, udzur itu namanya. Walam yatamakkan min qada'ihi, dan tidak memungkinkan daripada membayarnya atau mengkodoknya, keburu mati. Ka'an, seperti bahwa istamarra maradhu, tetap sakitnya, lama sakitnya, hatta mata, sehingga mati.
Jadi bahkan sampai seluruh Ramadan dari awal puasa dia nggak puasa, karena sakit berat sakitnya kayak Jaeng gitu, kayak Ian gitu. Mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka. Amin. Sakitnya lama, tetap hatta mata sehingga mati. Fala isma alaihi, fi hadzal faiti. Maka tidak ada dosa sama sekali alaihi atasnya. Jadi karena dia ninggalin puasa karena sakit, bahkan belum sempat bayar, belum sempat qadha, udah keburu mati. Belum sempat bayar, emang belum baik, malah mati gitu, meninggal, maka tidak berdosa sama sekali. Fi hadzal faiti, pada ini puasa yang luput. Wala tudaraku lahu bil fidyati, dan tidak diganti baginya dengan fidyah. Jadi Cak Imam enggak wajib enggak ada keharusan fidyah. Fidyah itu tidak difatwakan gitu. Tapi diamalkan. Fidyah itu tidak difatwakan tapi diamalkan. Jadi seandainya dia nggak bayar fidyah, nggak ada masalah, yang dia nggak dosa, karena dia nggak puasanya karena sakit. Gitu. Wa in fata bi ghairi udhrin, dan jika dia luput puasa Ramadannya bi ghairi udhrin, dengan tanpa udzur, bukan sakit, bukan kerja hampir mati kalau nggak buka, ini kerja berat, kardus setengah kilo diangkat selama 3 jam umpamanya. Atau satu truk dikeluarin sendiri sama dia, yang boleh nggak bantuin, keluarin gua aja umpamanya. Kemudian dia kalau dia nggak buka bisa mati deh ini, maka itu termasuk udzur. Ya, tapi kalau nggak berat-berat nggak usah. Kalau nggak berat-berat nggak ada udzur namanya. Ini berat kerjanya, di luar jangkauan manusia biasa. Enggak, jadi puasanya dia batal tanpa udzur. Wa mata qabla tamakkuni, dan mati dia sebelum memungkinkan min qadha'ihi, daripada membayar puasanya. Jadi belum sempat qadha udah keburu meninggal, mati dia. Uti'ima anhu, maka diberikan makanan anhu sebagai ganti darinya. Yang maksudnya dia bayar fidyah. Kalau yang begini kudu bayar fidyah. 1 hari 1 mud, 1 liter dah. 1 hari 1 liter. Kalau dia puasa sama 10 tahun gak puasa. Emang agak pernah puasa itu orang. Sampai mati nggak pernah, tapi udah Islam, tapinya ada nggak yang begitu? Nggak ada namanya orang. 10 tahun kan kali 30, 10 kali 30 berapa? 300. 10 tahun berarti berapa bulan? 12 kali 10 ya? 200. Berapa? 120. Banyak juga itu. 10 tahun 30 kali 12. Iya. Kali berapa ya? Kan 30 hari sebulan tuh. 1 hari 1 mud. Nah 30 hari kali 10 tahun. Kan 10 tahun kali 12 berapa? Bulannya dulu. Berapa? 120. 120 dikali 30 berarti berapa? Hah? 3 berapa? 3.600 liter, berarti 3 ton lebih. Masya Allah, yang sanggup. Makanya kudu ada ilmunya di situ nanti. Walaupun 2 liter masih cukup. Walaupun 2 liter 2 karung
Cukup walaupun nggak puasa 10 tahun, kan aki-aki dulu kan jarang puasa, belum belajar agama, umpamanya gitu. Atau buhun memang nggak pernah ngaji, nggak pernah kenal masjid, nggak pernah kenal musola, tapi cuma takbiran. Tapinya takbiran yang begini nih modelnya. Nah, yang begitu dibayarin fidyah. Supaya apa? Supaya dia selamat di dalam kuburnya. Supaya dia selamat di dalam, itu bagian dari sedekah. Fidyah itu bagian dari, jadi gara-gara dia meninggal ada orang yang kagak bisa makan jadi makan gitu. Ini manfaat hidup, kematiannya manfaat jadi. Ay akhrajal waliyu anil mayyiti, maksudnya mengeluarkan wali yang ngurusin dia tuh, entah anaknya, entah bapaknya, entah siapapun yang ngurusin dia. Kalau wali itu sebutannya bapak atau anak. Mengeluarkan wali anil mayyiti dari si mayit, min tirkatihi dari peninggalannya si mayit. Dan sebelum warisan dibagi-bagi, ya, apalagi orang Betawi rata-rata warisan ada lama baginya, apalagi berantem. Keburu berantem baru dibagiin. Nah ini sebelum dibagi-bagi warisan, selain bayar utang kepada manusia, bayar utang kepada Allah gitu. Utang Allah kan puasa sama sholat, maka dibayarin dengan fidyah, dibayar dengan walinya begitu walinya dari peninggalan si mayit. Kalau si mayit punya peninggalan, kalau kagak ada lah bagaimana? Udah meninggal, nggak punya duit, nggak punya harta, kemudian nggak berbayang, langsak umur, langsak umur. Di kulli yaumin fata muddun, bagi tiap hari yang dia luput dari Ramadannya muddun, satu mud. Muddu ta'amin, satu mud dari makanan pokok di mana dia tinggal. Kalau dia orang Amerika ya pakai gandum gitu. Kalau kita orang Indonesia pakai beras atau jagung boleh. Karena sebagian kita makanya beras jagung. Wa huwa ritlun wa sulusun bil Baghdadi, dan bermula satu mud itu satu ritl dan sepertiga bil Baghdadi dalam timbangan Baghdad. Seritel sepertiga itu semut, seliter kurang itu. Wahwa bil kaili nisfu qadahin misriyin, dan dia dalam takarannya setengah wadah orang Mesir. Jadi orang Mesir punya literan. Nah satu mud itu setengah literan orang Mesir. Bukan liter kita, bukan orang Mesir. Kalau kita seliter kurang dikit satu mud itu, kurang lebih. Genapin dah seliter, satu hari seliter. Wa ma dzakarahul musannifu huwal qaulul jadidu, dan apa yang menyebutkannya kalamnya ini oleh musannif dialah qaul jadid. Jadi qaul jadid nih, orang kalau meninggal dan dia belum sempat bayar utang puasa, maka dikeluarkan dari peninggalannya satu puasa satu mud, puasa satu mud ukurannya. Itu sebagai fidyah. Itu wajib yang begitu. Nah kalau belum dibayarin udah gebugin sama malaikat di kuburan. Kalau belum dibayarin gebugin lah, kagak puasa. Orang-orang pada puasa dia kagak, ngerokok aja. Ya. Malaikat gemes. Kuburan ditungguin, ntar lu tungguin. Takut tungguin, tawokin lu nih. Tawok malaikat itu serem. Jadi memang kita diancam sama malaikat. Cuman kita malaikat nggak bisa sekarang, ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Jangan sampai kita mati belum kebayar utang puasa gitu. Dikejar terus sama dia. Karena dia lebih kejam dari debt collector masalahnya. Kalau kolektor mah ya, kalau yang digertak lebih kuat ya takut dia. Ini malaikat. Apa yang berani? Itulah sebutannya gitu. Kenapa orang kita suka bayar fidyah? Harusnya bayar fidyah itu sebelum dikuburin. Kalau
sebenarnya, teman di kita kan nggak umum begitu ya. Maksudnya apa? Supaya nanti dia meninggal udah dikubur, hutangnya udah beres sama Allah Taala. Nah kalau dikubur tergantung anaknya dah. Nanti bentar ada keterangannya di sini bagian yang lainnya. Nah menurut kaul jadi itu, menurut kaul jadi nggak usah ragu lagi ya, orang kalau udah mati ninggalin puasa, tapi puasa dia karena sakit udah nggak bayar fidyah gitu mak, nggak bayar, kecuali dia kaya banget dah, mau sedekah silakan dah, undang Pak RT ya nggak, yang bagi-bagi dia ntar, buat dia 2 karung sendiri, boleh nggak begitu? Lah boleh banget orang kaya, kalau dia punya kemampuan. Ini rada puyeng dan, cuman kalau pakai ini nggak kelihatan. Karena bukan batu nggak ke bawah soalnya. Itu berapa? Hah? Plus setengah. Bawa gedean lagi. Ini satu. Ada separuh emang. Minus dia. Linder emang. Minus. Wal qadimu la yata'ayyanu al-it'amu, dan menurut qaul qadim itu tidak ada kewajiban alal ain. Maksudnya dia enggak ada kewajiban al-it'amu memberi makan. Jadi kalau menurut qaul qadim enggak ada kewajiban memberi makan. Enggak ada kewajiban biar fidyah menurut qaul qadim. Tapi kalau jadi setelah Imam Hanafi Imam Malik, Imam Syafi'i di Mesir diperbarui ini kalam. Jadi kita ikut pendapat kalau jadi karena setelah itu Imam Syafi'i di Mesir udah ketemu banyak orang, tahu karakter orang, tahu sosial budaya orang gitu, di negeri mana dia tahu. Makanya disebut kaul qadim, merevisi kaul yang di Baghdad dijadi itu. Yang qadim itu di Baghdad beliau. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi hukum ya, jadi nggak bisa kita main-mainin. Tapi menurut kaul qadim kata tuan saya, la yata'ayyanul it'amu bal yajuzu lil wali aidan ayyasuma anhu. Tidak wajib memberi makan, bal tetapi bahkan yajuzu boleh lil wali bagi si wali, anak atau orang tua, aidan juga ayyasuma anhu bahwa dia puasa anhu ganti dari puasanya si mayit. Umpamanya dia emang duitnya ya pas-pasan dah, buat tahlilan gak seadanya kan, buat tahlilan juga seadanya, jadi nggak emang begitu keadaannya. Kalau nanti dia bayar fidyah berat rasanya gitu. Tahlilan gua air doang sama apa, sama lontong, sama bawang gitu doang, udah tahlilan juga udah. Saking pengen tahlilnya, pengen didoain. Nah yang begini mah nggak boleh bagi, katanya menurut qaul qadim yang ditinggal baik dia ayah atau orang tua atau anaknya yang ditinggal mayit berpuasa mengqodoi orang yang meninggal. Iya kalau punya anak tukang ngaji. Kalau punya orang tua tukang ngaji, kalau punya anak tukang ngaji gimana? Tapi yang membayarin. Malaikat tabokin, jebret. Ya, itu yang perlu kita perhatikan akhirat kita. Jadi fikih itu yang udah akhirat sebenarnya. Walaupun ilmu duniawi. Jadi boleh bagi si yang ditinggal ahli warisnya gitu ya berpuasa mengganti puasanya si mayit. Bal yusannu lahu dzalika, bahkan disunahkan baginya yang demikian itu, sunnah bahkan. Ya, bahkan menjadi hukumnya sunnah, enggak ada kewajiban sih. Tapi kalau dia kerjakan, Nabi senang, Nabi girang. Oh, anak berbakti sama orang tua, dia puasain babanya. Dia puasain nyanya umpamanya gitu. Memang dia tahu nyanya enggak puasa, babanya enggak puasa, dia puasain. Jadi nyanya dapat, dia juga dapat. Nabi girang sama dia, berkah bakalan. Kama fi syarhil muhadzabi, seperti keterangan dalam kitab Syarah Muhadzab. Wa shawwaba fi raudhati, dan menetap mencocokkan atau
membetulkan dalam kitab Raudhah al-Jazmah pemantapannya bil qadim dengan qaul qadim. Jadi kalau menurut Imam Nawawi nih dalam kitabnya Syarah Muhadzab dan juga di Raudhah, beliau lebih cenderung untuk ikut qaul qadim. Cenderung ikut qaul. Kalau qaul jadid enggak, emang kudu bayar fidyah. Kalau qaul jadid mau dia kaya, mau dia miskin, kudu bayar fidyah. Tergantung nanti ustadznya pintar apa kagak gitu. Sebab kalau dia ninggalin puasa bertahun-tahun, kalau cuma berasa sekarung nggak cukup kan. Nah ustadznya itu nanti ngakalin, bisa diakalin. Nah hukum, ya enggak? Hukum kan bisa diapain? Diakalin saking pengen selamatnya gitu. Karena kemampuannya terbatas. Nanti diserahin lagi, diambil lagi, diserahin lagi gitu. Ada bacaannya tapinya. Ada bacaannya. Ini udah puasa ninggalin lama segitu, yang anu segitunya. Yang kaya segitu, yang miskin segitu, belum hitungannya nggak begitu. Karena nggak mau nanya sama ustaz, nggak mau nanya sama kiai. Udah nanya dia tahu. Ustaz nih saya punya orang tua meninggal nih, dia nggak puasa selama sekian ini, hitung dah. Nggak kehitung ustaz, oh udah sekarang nggak hitung aja gitu. Kita akalin supaya lunas dia punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi itu bukan wajib. Itu bukan wajib, itu sunnah hukumnya. Jadi bayar fidyah itu hukumnya sunnah. Cuman ya kebangetan jadi anak kalau punya orang tua nggak puasa nggak dibayarin gitu, atau nggak dipuasain gitu. Jadi menurut qaul qadim boleh dia puasa, boleh dia bayar fidyah. Ente dengan milih dah. Puasa udah lagi kerja, nggak bakalan dah. Nggak bakalan. Ya lo kan Ramadan ini masih kalah. Ya udah gue masih terus. Udah bayar dah bayar. Wal syekhu wal ajuzu wal maridu, dan orang tua aki-aki, wal ajuzu dan nenek-nenek, wal maridu dan orang sakit, alladzi la yurja buruhu yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Jadi ada aki-aki, ada nenek-nenek, ada orang sakit yang enggak baik-baik gitu. Ija ajaja kullun minhum an shaumi, jika tidak mampu tiap-tiap dari mereka itu daripada puasa, yuftiru maka mereka berbuka gitu. Aki-aki nenek-nenek jangan suruh puasa udah. Jalan-jalannya juga gede, suruh puasa. Ya, jalan aja udah. Dia makannya lagi enggak banyak. Sepiring kecil makannya, emang enggak kayak kita. Kalau kita senampan bisa habis. Kalau umur udah 70 ke atas gitu, makannya udah dikit emang. Sebab ngunyahnya capek. Ngunyahnya udah capek. Makan nasi kayak makan dibikin bubur bagaimana. Jadi Allah Ta'ala kasih rahmat yang begitu. Yang begitu mah nggak suruh puasa, udah biarin. Dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka. Nanya, puasa dong nya. Mau jadi apa nya? Wah, anak doraka ini. Anak nggak pernah ngaji begitu. Ngajinya sama YouTube. Gurunya salah lagi. Salah guru, sial tuh orang. Tapi dia berbuka wa yut'imu an kulli yaumin muddan, dan dia memberi makan tiap hari 1 mud. Ya, jadi dia tetap bayar fidyah. Wala yajuzu ta'jilul muddi qabla ramadhana, dan tidak boleh menyegerakan bayar fidyah itu mud sebelum Ramadan katanya. Kayak gajah anaknya nya tahun ini kan nya mau Ramadan nih. Lagi Ramadan datang, udah nya mah udah kagak puasa, udah kita bayar fidyah aja duluan. Ramadan belum datang udah bayar fidyah. Atau malam pertama Ramadan tanggal 1 udah bayar fidyah, getol banget. Nah, itu enggak boleh malah. Malah enggak. Lah puasanya belum udah bayar duluan. Gitu. Jadi hukum tetap hukum gitu. Kalau ke RT mah jadi aja lah, emang bertunggu ini nih. Puasanya besok teh. Sekarang aja udah, besok gua kagak bisa gua besok pergi.
Ya, tapi dia suka ngaji sekarang tahu ya, dia udah ngaji udah tahu. Jadi bayar fidyah itu setelah masuk Ramadan. Wa yajuzu ba'da fajrin kulla yawmin, dan boleh bayar fidyah itu setelah terbit fajar, maksudnya setelah subuh tiap hari. Pokoknya kalau dia masuk subuh boleh. Afdal siang ntar. Ya enggak usah kalau sedekah pagi-pagi itu ada doa malaikat, silakan dah kalau mau capek mah. Orang dibangunin pagi-pagi mau ngasih beras, tapi orang mau girang juga dikasih beras. Ya, karena doa malaikat di situ soalnya. Dia pengen sedekah subuh. Jadi boleh setelah subuh setiap hari dengan 1 mud. Walaupun nanti bisa aja nanti dia udah dikalkulasi aja dah, akumulatif. Ntar begitu mau lebaran nih, malam takbiran dia bawain beras dah, fitrah ongko dia biar fidyah juga. Ya, fitrah juga dia bayar fidyah. Ini buat nenek saya, tongkong saya nih yang enggak puasa. Sehari kan 1 liter, berarti 30 liter. Sehari sebulan itu 30. Warinnya malam takbiran. Nah ini fitrahnya, ini fidyahnya. Kalau punya orang tua yang udah enggak puasa, karena udah 70 ke atas sudah enggak kuat. Kalau orang sekarang ya, kalau orang dulu mah 70 belum apa-apa. Orang dulu 80 belum apa-apa, orang dulu. Iya, orang dulu. Makannya apik. Orangnya getol. Orang sekarang udah males makan banyak ya. Nyakit mulu kita. Belum sampai 60 udah ropoh kita, serapuh. Wal hamilu wal murdi'u idha hafadha al musima wallahu a'lam bisawab. Ya, mudah-mudahan kita baca Fatihah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Dosa kedua orang tua kita. Dan juga kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala jaga diri kita, anak turunan kita, harta benda kita dari setiap kejahatan makhluknya Allah Ta'ala. Dan Allah sembuhkan kita dari setiap penyakit zahir dan juga batin. Dan Allah Ta'ala berikan kita kegampangan, kemudahan dalam urusan-urusan kita. Allah perbaiki keadaan kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sekali lagi kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah Ta'ala jamaah haji kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, yang namanya kita tahu masing-masing. Mudah-mudahan diberikan sehat, afiat, gampang urusannya di sana. Pulang kembali bawa haji yang mabrur, jamban maghfur, sa'yan masykur, tijaratan lan tabur. Dan mudah-mudahan orang yang sakit di antara kita Allah berikan kesehatan dengan segera, afiat, kembali kekuatannya, kembali cahaya wajahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf, saya mau baca kitab lagi, malah sudah puyeng baca makanya. Udah muter malah ini. Kegedean yang bagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil abyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا ولا شر والضير إنك على كل شيء قدير ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا واجعله آية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يا ربنا اعترفنا